I was stressed out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Gita Anjani dari kelas HKD, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, dengan NIM 12020124405. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, Bapak Ade Ariandi Saputra. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul konstitusi, yaitu pengertian negara, pengertian konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama adalah pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Menurut Aristoteles, yaitu yang merumuskan negara dalam bukunya yaitu Politika, dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Yang kedua, menurut Agustinus, yaitu yang merupakan tokoh Katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian, yaitu Civitas Dei yang artinya negara Tuhan, dan Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang artinya negara duniawi. Dan yang ketiga, menurut Niccolo Machiavelli, yaitu yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan dalam bukunya yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara, seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, pengertian konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Latin konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Definisi konstitusi menurut Hermann Heller dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kaidah, kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah, yakni hukum konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945
1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea, dan yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang keempat, sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 terbagi 4. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintah. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam 2 klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang terakhir adalah sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.